mempertahankan apa namanya kondisi yang baik-baik saja gitu. Ini kok ada malah orang menyakiti dirinya gitu. Dan memang paling banyak itu dilakukan sama remaja usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian metodenya tuh banyak. Membenturkan kepala, jadi mungkin ada yang pernah lihat ya, jeduk-jedukin kepala, mengganggu luka. Mengganggu luka tuh maksudnya bahasa itu ngopek-ngopek luka gitu. Kalau kita pernah ada luka yang udah mau kering, terus nggak jadi kopek-kopek lagi biar sakit, biar nggak kering-kering. Nah, itu namanya mengganggu luka. Menggigit, ini menggigit diri sendiri ya, bukan menggigit orang lain. Kemudian ada mencakar, ada membakar diri sendiri, dan yang paling banyak itu adalah menyayat. Menyayat itu namanya biasanya disebut cutting atau istilahnya adalah barcode. Cutting ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak terlihat, kadang di lengan sini ya, hampir seperti mau bundir ya sebenarnya gitu, tapi dia tidak diniatkan bunuh diri, atau kadang di bagian lengan yang tidak terlihat atau di paha gitu ya. Jadi eh, dilakukan di banyak tempat gitu. Dan meskipun tidak diniatkan untuk bunuh diri, NSSI itu punya asosiasi yang kuat dengan bunuh diri. Ini sebenarnya ada tiga penelitian gitu ya. Cuman kalau mau dikasih citationnya jadi panjang gitu. Jadi aku nggak kasih citationnya. Nanti kalau ada yang pengen tahu, aku akan kasih citationnya ya. Jadi NSSI itu punya asosiasi yang kuat dengan bunuh diri. Terus kalau NSSI dilakukan berulang kali, itu dapat menjadi prediktor perilaku bunuh diri. Gitu ya. Ini longitudinal study-nya juga kayak gitu ya. Jadi meskipun awalnya nggak diniatkan gitu, lama-lama itu akan terakumulasi dan menjadi perilaku bunuh diri. Nah, yang paling banyak bisa menjadi bunuh diri itu adalah orang-orang yang melakukan cutting atau barcode gitu ya. Ini aku tidak ambil foto aslinya karena mungkin bisa triggering gitu, tapi teman-teman bisa membayangkan ya. Jadi luka-lukanya itu bentuknya seperti ini gitu. Luka-lukanya eh, umumnya garis yang teratur gitu, sehingga seperti barcode ya. Kalau kita beli belanja-belanja itu kan biasanya di setiap barang ada barcode-nya. Sebenarnya secara KBBI, KBBI itu adalah kode batang adalah kode identifikasi berupa deretan garis vertikal yang masing-masing lebarnya mewakili angka gitu. Jadi sebenarnya mewakili angka. Nah, kenapa kemudian barcode ini diidentikan dengan NSSI? Kalau berdasar penelusuranku kemarin ketika mengerjakan tesis itu dimulai di Korea Selatan tahun 2018. Jadi di sana itu ada, correct me if I'm wrong ya, kalau teman-teman ada yang pecinta Korea gitu, mungkin teman-teman lebih tahu. Jadi di sana itu ada kompetisi, kompetisi pembuatan lagu kalau nggak salah. Itu setiap tahun ada, dan itu cukup masif gitu ya. Mungkin kalau di kita lebih banyak Indonesian Idol gitu ya, nyanyi gitu. Kalau di sana tuh menciptakan lagu. Nah, Barcode ini adalah salah satu lagu yang menang dan kemudian dibawakan sama penciptanya sendiri gitu. Kalau nggak salah mereka duet deh gitu. Judulnya Barcode, dan ternyata lirik, bahkan ketika penyanyinya itu tampil di depan publik gitu ya, di dapat panggung, itu tuh mereka menunjukkan bekas lukanya, menormalisasi NSSI gitu ya. Jadi memang bercerita tentang bagaimana mereka melakukan self harm dan menamakan itu sebagai barcode. Yang ternyata itu populer juga di berbagai negara termasuk di Indonesia gitu. Dan itu sudah dikonfirmasi di CPMH ya, Center for Public Mental Health di Psikologi UGM. Memang istilah barcode itu juga digunakan di remaja-remaja di Indonesia, terutama di sosial media. Nah, lagunya tadi yang di Korea Selatan itu ada yang meneliti, ini namanya Pak Lee, tahun 2023 kalau nggak salah, atau 2024, itu dari munculnya lagu Barcode itu berdampak pada kenaikan kunjungan IGD yang signifikan gitu. Jadi sebelum lagu Barcode kasusnya sedikit, begitu setelah ada lagu Barcode semakin banyak gitu, dan sangat signifikan pertambahan pasien akibat self harm ini gitu. Jadi kan ini kan semacam promosi ya jadinya gitu. Itulah kenapa istilahnya menjadi barcode gitu. Nah, secara klinis nih, berhubung saya adalah orang klinis ya, walaupun metodenya adalah metode sosial, NSSI itu belum masuk ke dalam kitab sucinya orang psikologi atau semacam DSM-5 gitu ya. Belum didefinisikan sebagai gangguan mental. Sejak tahun 2013, APA itu sudah memasukkan NSSI sebagai diagnosis yang memang membutuhkan studi lebih lanjut. Bahkan sekarang udah
12 tahun ya, berarti 12 tahun itu belum juga masuk ke DSM karena memang hasilnya tuh belum konsisten gitu. Dan mereka lebih apa propose-nya itu sebagai non suicidal self injury. Ada 6 kriteria gitu ya, dari frekuensinya gimana, alasan pelakunya, kondisi emosi dan kognisi pelaku sebelum NSSI, sanksi sosialnya seperti apa, dampaknya pada keberlangsungan sehari-hari seperti apa, dan bagaimana NSSI berbeda dengan gangguan mental atau fisik lain. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu mau penelitian apa, ini mungkin bisa digali lebih lanjut gitu ya. Apakah NSSI ini memang bisa dimasukkan menjadi NSSID gitu. Nah, ini kan jadi apa namanya? Jadi gap gitu ya di psikologi yang udah banyak banget dilakukan ternyata belum bisa masuk ke kitab sucinya orang psikologi. Nah, sebenarnya orang tuh ngapain sih ketika melakukan NSSI gitu ya? Ada yang namanya fungsi, teman-teman. Jadi fungsi ini sebenarnya adalah penentu keberlangsungan perilaku. Jadi kalau mungkin di psikologi itu kita mengenal ada yang namanya faktor protektif dan faktor resiko gitu ya. Faktor protektif tuh yang membuat orang tertahan untuk melakukan untuk mendapatkan gangguan, sedangkan faktor resiko tuh yang menarik seseorang untuk semakin mudah melakukan apa terjebak apa bukan terjebak ya mendapatkan gangguan lah gitu. Sementara fungsi itu lebih ke maintaining-nya gitu. Kalau fungsinya ini berjalan, maka dia akan maintaining gitu. Kalau faktor resiko dan faktor protektif itu cuma pintu gerbangnya. Kayak apakah dia akan melakukan ini atau enggak gitu. Itu dipengaruhi sama faktor protektif dan faktor resiko. Tapi untuk maintaining melakukan self harm atau NSSI ini itu tergantung pada fungsinya. Nah, fungsinya itu secara umum ini sebenarnya penelitian dari tahun 2000-an itu terus-menerus dilakukan fungsinya tuh apa sebenarnya. Di tahun 2010 itu akhirnya terbentuklah dua fungsi yang secara umum gitu ya. Fungsi intrapersonal dan fungsi interpersonal. Intrapersonal tuh diri sendiri gitu ya. Di sini ada contohnya affect regulation. Jadi eh, regulasi apa afeksi, kemudian anti dissociation gitu. Biar orang tuh tidak disosiasi, anti suicide. Jadi mending melakukan NSSI dibanding aku suicide gitu. Jadi lebih ke pertimbangannya lebih ke diri sendiri gitu. Marking distress. Jadi setiap kali dia mendapatkan stres, NSSI itu akan menjadi apa ya peringatan gitu, markingnya gitu. Ada tugunya lah ya ibaratnya. Ini stres karena ini stres karena ini itu mereka mostly ingat gitu ya. Kemudian self punishment menghukum diri sendiri. Ada juga fungsi interpersonal artinya ke orang lain gitu ya, autonomi menunjukkan bahwa aku bisa bisa kok nggak tanpa kamu gitu. Kemudian interpersonal boundaries membatasi diri sama orang lain, peer bonding tuh kalau temennya melakukan dia juga akan melakukan gitu biar lebih bonding sama teman-teman sebayanya. Revenge atau apa namanya balas dendam gitu ya. Mungkin kalau diputusin pacar gitu, terus aku akan menyakiti diriku gitu. Kamu tidak boleh pergi dariku ya, semacam kayak gitulah. Dan lain sebagainya gitu. Nah, tahun 2015 Klonsky kemudian menemukan bahwa fungsi intrapersonal ini jauh lebih sering muncul dibanding fungsi interpersonal. Jadi emang pertimbangannya itu lebih ke diri sendiri. Dia bukan jarang ya, lebih sedikit orang yang melakukan NSSI karena orang lain, tapi lebih ke karena dirinya sendiri gitu. Dan yang paling tinggi itu adalah affect regulation. Jadi ketika kondisi emosinya nggak stabil, NSSI itu menjadi regulasinya. Karena ini kalau menurut Fox gitu ya, jadi orang-orang tuh menganggap bahwa sakitnya NSSI itu bisa mengurangi intensitas beban emosi yang sulit dicerna. Jadi kayak dia udah nggak bisa menahan ini, lebih baik aku sakit di tangan atau di bagian tubuhku yang lain kayak gitu. Itu untuk mengurangi beban emosi. Dan mereka itu juga nggak tahu cara menyalurkan perasaan negatif dan kemarahan pada diri selain dengan NSSI. Jadi alternatifnya nggak banyak gitu. Ketika mereka lagi stres tuh, aku harusnya ngapain? Itu mereka tidak punya banyak pilihan alternatif sehingga melakukan NSSI. Sehingga itu kan menjadi terus-menerus dilakukannya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya stigma masyarakat gitu ya. Jadi orang akan ngelihat, kalau misalnya kita ngelihat ada orang berbekas-bekas luka banyak gitu kan, mungkin kitanya juga merasa nggak nyaman gitu ya. Itu ada asosiasi NSSI terhadap gangguan mental. Kita ngerasa ah dia kayaknya
gangguan mental ya, kok sampai menyakiti diri sendiri gitu. Atau tadi melanggar norma sosial karena norma di kita itu kan ya norma mempertahankan hidup gitu ya, bukan norma mengakhiri hidup. Kemudian karena bekas lukanya itu juga menimbulkan stigma di masyarakat. Nah, ketika stigma ini muncul, pelaku itu sadar bahwa wah aku akan dianggap negatif sama masyarakat sehingga mereka memilih untuk menyembunyikan NSSI mereka. Oh ini belum aku ganti, maaf, masih kopas. Jadi mereka menyembunyikan itu berbagai macam caranya ya. Ada yang kemudian ditutup plester, ada yang kemudian sering memakai baju panjang, ada yang ditutup dengan kosmetik, concealer, bedak dan lain-lain gitu ya. Foundation ditutup di situ gitu. Jadi ya mereka memang menyembunyikan. Kemudian akhirnya karena di in real life mereka nggak bisa apa namanya menunjukkan itu gitu. Akhirnya mereka lari ke sosial media gitu ya. Sosmed to the rescue karena ya di sana mereka merasa tidak dijudge gitu ya, dan mereka lari ke sana itu tetap ada resikonya sebenarnya teman-teman, kayak resiko orang yang mungkin sudah rentan ketika melihat konten seperti itu dia bisa mudah tertrigger, itu sangat mungkin gitu. Atau tadi ya seperti peer bonding, kok temanku melakukan ini kok dia keren ya, itu bisa jadi ada penularan ya, contagious gitu. Tapi itu masih diteliti lebih lanjut. Tapi juga sebenarnya bermanfaat karena tadi mereka memiliki tempat untuk mencurahkan perasaannya, stresnya mereka tuh ada tempat yang mereka nggak dijudge. Atau juga beberapa penelitian itu menemukan menjadi tempat dukungan gitu kan. Jadi, oh kamu ini deh apa namanya sekarang coba ada tutorial gitu, biasa ada tutorial bersihin dialirin air dulu, atau diapain 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 gitu. Nah itu ada tutorialnya, atau tutorial biar nggak terlalu dalam, atau justru tutorial biar semakin dalam kayak gitu tuh, macam-macam gitu ya, namanya sosial media. Nah itu secara umum terkait NSSI gitu. Nah kemudian ketika orang ini melakukan NSSI dan mereka berkumpul sesamanya di sosial media, itu terbentuk yang namanya komunitas virtual. Nah, komunitas virtual ini menurut Bedi dan Sharma itu adalah kecenderungan alamiah manusia untuk membentuk kelompok dari interaksi yang lebih sering dengan orang-orang yang memiliki homofili menurut McPherson itu. Jadi homofili itu artinya kesamaan preferensi, kesamaan selera, kesamaan pilihan gitu. Kita kalau mungkin di sini semua orang punya circle masing-masing gitu ya. Pasti punya kelompok-kelompok kecil gitu. Yang umumnya kita tuh memiliki kesamaan dengan mereka gitu. Apapun kesamaannya, bisa mungkin kesamaan eh, jajannya gitu, lebih suka jajan di FIB atau lebih suka jajan di psikologi misalnya. Mereka lebih sering berkumpul, atau dari preferensi sesama penyuka K-pop gitu kan. Mereka akan lebih sering berkumpul ya kayak gitu. Kita emang secara alamiah itu akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita gitu, dan itu bisa secara tatap muka ataupun virtual gitu ya. Nah sebenarnya em, yang disebut komunitas virtual ini memiliki dua perspektif teman-teman. Yang pertama adalah perspektif ilmu sosial, yang kedua adalah perspektif SNA yang akan kita bahas gitu ya. Nah dari segi ilmu sosial, komunitas itu lebih diartikan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda namun dijembatani oleh ikatan sosial, perspektif yang serupa dan terlibat dalam kegiatan di lokasi yang sama. Nah, umumnya tuh ditekankan pada lokasi yang sama gitu. Misalnya teman-teman sama-sama anak psikologi, teman-teman sama-sama anak CICP, teman-teman sesama Mapres, sesama Dimas Diajeng gitu ya. Lokasinya sama gitu, sehingga itu menjadi komunitas tersendiri gitu. Sementara di SNA atau Social Network Analysis itu komunitasnya terbentuk dari perhitungan matematis gitu. Jadi nanti ada apa algoritmanya gitu ya yang menghitung itu secara matematis. Cuman eh, ini tetap bisa digunakan khususnya di penelitian psikologi karena hasil dari penelitiannya Kim dan Lee tahun 2024, mereka membandingkan nih antara hasil SNA yang mereka temukan di dunia virtual dan dibandingkan di dunia nyata, itu ternyata representatif gitu, hasilnya sama. Sehingga meskipun menggunakan perhitungan matematis itu tetap bisa merefleksikan em, kondisi psikologis gitu. Jadi orang emang berkumpulnya kayak gitu gitu, mau di dunia maya ataupun di dunia nyata sama aja sebenarnya gitu. Makanya ini walaupun perhitungan matematis tetap bisa digunakan di psikologi. Nah,
secara teori gitu ya, pembentuknya itu adalah yang ada yang namanya social sharing of emotion. Ini aku nggak ngerti bacanya rime, rime atau apa ya. Eh, ini social sharing of emotion itu sebenarnya adalah awalnya bermula dari hmm, kondisi offline gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami kejadian yang luar biasa di hidupnya gitu ya, dia tuh punya punya dorongan untuk menceritakan hal itu gitu. Misalnya apa ya? Misalnya tadi aku lihat kecelakaan gitu. Itu dia ingin segera dan kecelakaannya hebat gitu. Oh, dari dua arah atau bahkan ada yang ngelewatin jalan apa trotoar di tengah jalan misalnya kayak gitu. Itu kan cukup besar gitu ya apa namanya kejadiannya gitu. Itu tuh pengen langsung diceritakan ke orang gitu. Itu namanya social sharing of emotion. Jadi emosinya tuh mendorong seseorang untuk cerita itu ke orang lain gitu. Nah, dari social sharing of emotion itu muncul yang namanya secondary social sharing. Artinya orang yang tadinya mendengar gitu ya, si target ini gitu ya, aku cerita ke Aza gitu. Za, tadi aku lihat ada kecelakaan kayak gini. Nah, si Aza itu merasa ikut terpacu emosinya dan mungkin dia pernah punya pengalaman yang sama gitu ya. Kemudian dia men-sharingkan pengalaman dia, pengalaman yang mirip gitu. Oh iya dulu aku juga Mbak, aku pernah lihat kalau itu motor sama truk misalnya kayak gitu, itu juga ngeri banget sampai orangnya kemana apa darahnya kemana-mana misalnya kayak gitu ya. Itu tuh terjadi yang namanya secondary social sharing. Jadi orang tuh punya dorongan gitu ya ketika menghadapi situasi tertentu menceritakan itu ke orang lain gitu. Nah, sama dengan NSSI ini. Orang tuh ketika dia melakukan NSSI itu tuh adalah sebuah peristiwa yang luar biasa untuk seseorang tersebut gitu ya. Sehingga dia pengen segera sharing. Nah, sharingnya di mana? Sharingnya tadi di sosial media karena dia nggak bisa sharing di real life gitu. Dia sharing di sosial media itu dianggap sebagai social sharing of emotion. Nah, orang yang ngelihat konten tersebut terpacu juga emosinya gitu kan. Terpacu juga emosinya sehingga dia bercerita atau menanggapi itu umumnya di kolom komentar gitu. Oh iya aku juga melakukan ini. Nah, itu yang namanya secondary social sharing. Sehingga terbentuklah komunitas virtual NSSI di mana orang itu saling berdiskusi, saling menceritakan pengalamannya terkait NSSI. Seperti itu. Nah, terus social network analysis. Jadi tadi ya sudah ada komunitas virtual di apa dunia maya gitu. Cuman, oh aku lupa menuliskan ya. eh ada namanya Parks. Dia bilang bahwa meskipun dia terbentuk memang ada gitu ya. Itu sebenarnya kita sulit mengobservasi itu gitu ya secara langsung gitu. Kita ngeliat apakah dia bagian dari komunitas ini atau bukan kayak gitu. Itu sebenarnya sulit diobservasi secara langsung. Nah, social network analysis adalah metode yang bisa menjawab itu gitu. Jadi secara umum SNA ini adalah metodologi untuk mengukur struktur hubungan dan perilaku antar anggota kelompok sosial melalui grafik jaringan yang terdiri atas node dan edge. Ini gambaran cantiknya kayak gini gitu ya. Jadi bagaimana orang per orang itu saling terhubung gitu. Dan kita akan melihat perilaku mereka ketika mereka terhubung gitu. Kenapa yang ini nggak langsung terhubung dengan ini? Kenapa ini deket banget hubungannya sama yang ini gitu. Itu dianalisis dengan social network analysis. Nah, komponennya sebenarnya itu hanya dua, hanya ada node dan edge. Node itu di berbagai literatur ada yang menyebutnya actor, ada yang menyebutnya vertex. Ini sebenarnya representasi entitasnya ya, yang ada, yang bulat-bulat inilah, yang titik atau bulat itu namanya node. Kemudian edge itu ya garisnya ini ya, garis di berbagai literatur tuh macam-macam ada tie, link, connection gitu. Intinya yang menghubungkan gitu ya, representasi hubungannya. Ini bisa apa aja ya, BTW. Social, kalau kita berbicara social network analysis, maka kita berbicara dalam perspektif sosial. Artinya, representasi entitasnya adalah entitas-entitas sosial gitu. Bisa manusia, bisa kelompok, bisa desa, bisa entar kepala RT, ketua RT, atau lurah, atau apalah gitu. Itu pokoknya manusia gitu. Tapi sebenarnya bisa juga macam-macam gitu di network analysis. Bisa juga nanti kita akan bahas semantik itu juga sama, tapi node-nya adalah kata. Bisa juga node-nya itu adalah
apa ya, molekul, bisa juga node-nya itu protein gitu, itu bisa gitu. Nah, ini namanya jaringan tuh kayak gini. Jadi ya udah dalam satu satu apa ya, em, satu keywords lah gitu. Ini satu jaringan kayak gini. Nah, secara age itu ada undirected sama ada directed. Undirected itu adalah hubungan yang polanya adalah resiprokal. Misalnya kita di sini em, ada berapa nih? Ada 35 partisipan di link Zoom ini gitu ya. Ini kita semua itu adalah peserta dari angkringan di sore hari ini gitu ya. Jadi ini sifatnya undirected karena tidak perlu salah satunya mengarah ke orang lain gitu. Jadi kita udah saling terhubung secara resiprokal sebagai anggota dari angkringan di sore ini. Berbeda dengan directed graph. Directed graph itu ada arahnya. X ke Y gitu ya. Kalau di sini kan ada arahnya ya. X ke Y. X ke Y ini em, sifatnya satu arah. Kalau misalnya yang mungkin gampang diumpamakan itu adalah pertemanan di sosial media gitu. Kalau dulu di Facebook, wah ini ketahuan umurnya nih main-main Facebook kan. Facebook itu sifat pertemanannya itu undirected graph. Jadi ketika aku meng-add seorang di yang di akun lain gitu ya. Kamu meng-add Aza di Facebook gitu ya. Aza mengaccept itu secara otomatis kita langsung berteman. Itu namanya undirected. Nah, sementara sosial media yang lain yang zaman kekinian banget lah, Instagram, TikTok, itu bentuknya directed. Jadi misalnya aku ngefollow Aza, belum tentu Aza ngefollow aku gitu. Jadi ini arahnya kalau aku yang ngefollow Aza, maka aku membuat jaringan menuju Aza. Dan Aza belum tentu membuat jaringan ke aku gitu ya. Jadi satu arah gitu, bentuknya satu arah. Nah, dengan directed graph ini muncul dua istilah. Muncul istilah in degree dan out degree. In degree itu artinya mendapat koneksi masuk, sedangkan out degree itu membuat koneksi. Aku yang meng-add Aza itu, maka aku membuat satu out degree terhadap Aza. Nah, Aza mendapat satu in degree dari aku gitu karena dia mendapat koneksi. Nah, total degree itu adalah jumlah in dan out. Jadi misalnya di sini ya. Nah, ini biar nggak ngantuk nih. Coba teman-teman em, tuliskan di kolom komentar si C ini total degree-nya berapa berarti? Oh, Friendster. Ya, ya. Si C ini total degree-nya berapa? Kalau tadi dia mendapatkan in degree dari F, G, dan H, kemudian dia membuat merich si A. Itu empat. Ada yang lain nggak? Maaf gugup. Ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Iya, jadi betul empat teman-teman. Jadi karena total degree-nya ini. Si C ini total degree-nya 4. Dia punya in degree sejumlah 3. Dan dia memiliki out degree jumlahnya 1. Jadi total degree-nya adalah 4. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nah, kemudian metrik dalam SNA itu sebenarnya banyak ya. Yang mau dihitung tuh apa gitu tuh banyak. Yang pertama itu adalah community detection. Ini menemukan kelompok kecil dalam jaringan yang besar karena tadi ya orang tuh memang cenderung membuat kelompok-kelompok kecil gitu. Di kelas siapa yang nggak bikin circle kan kayaknya nggak ada gitu. Kemudian ada yang namanya network centrality. Ini menganalisis node-node yang memang penting, yang memang sentral di dalam sebuah jaringan. Secara umum community detection ini skornya disebut modularity. Nilainya tuh berkisar hanya antara 0 sampai 1. Jadi umumnya nilainya 0, sekian gitu. Kemudian untuk community detection, aku sendiri menggunakan algoritma Louvain yang memang sudah ada di Gevi. Ini adalah eh, apa namanya software yang aku gunakan. Dan memang menurut Mas Pradana ini kebetulan aku ketemu langsung sama orangnya gitu ya. Dia lulusan dari Teknik DTT UGM, S2 UGM. Dia meneliti perbedaan algoritma Louvain dibanding dengan K-means dan hierarkal. Ternyata Louvain memang bekerja lebih baik untuk menemukan
komunitas-komunitas kecil dalam jaringan yang sangat besar gitu karena eh, ya kita apalagi berbicara sosial media ya. Kemudian network centrality ini sebenarnya ada 4 jenis. Degree centrality tadi ya kita udah belajar total in degree dan out degree. Kemudian ada yang namanya betweenness, ada yang namanya closeness, ada yang namanya eigenvector centrality. Kayak gimana sih? Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi yang namanya community detection ini dalam satu jaringan tuh begini nih bentuknya. Ya, ruwet. Nah, ketika kita menggunakan community detection, maka masing-masing jaringan ini kelihatan sebenarnya siapa yang paling sering berinteraksi. Oh, ternyata di sini ada berapa? 5. Ada 5 komunitas yang terbentuk dari satu kelas yang besar ini gitu. Jadi, oh ternyata mereka lebih sering berkumpul sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini gitu. Walaupun mereka ada di satu kelas yang sama. Kemudian ini network centrality ini gambarannya seperti ini ya. Jadi degree centrality tadi ya. Orang yang paling sentral atau aku menyebutnya bukan aku sih. Sering disebutnya itu selebriti gitu. Jadi dia paling populer karena dia eh, banyak di mention gitu ya, banyak yang menghubungi dia atau mungkin dia juga banyak menghubungi orang lain gitu. Jadi koneksinya paling banyak dah gitu. Ini si eh, celebrity degree centrality. Yang kedua adalah betweenness centrality. Betweenness ini adalah namanya between ya di antara. Ini kalau kita ngelihat ini tuh ada 2 kelompok kecil yang sebelah kanan dan sebelah kiri gitu. Betweeners ini adalah orang yang nilainya tuh paling tinggi untuk menghubungkan 2 kelompok yang sebenarnya terpisah. Kalau nggak ada dia, nggak ada yang merah ini, maka 2 kelompok ini belum tentu terhubung gitu. Maka nilai betweeners-nya tinggi gitu. Yang ini mungkin bisa berbaur sama circle A dan circle B gitu ya. Jadi dapat informasi dari circle A dan circle B-nya tuh banyak gitu. Tanpa dia, si kelompok sini nggak tahu informasi dari sini dan sini nggak tahu informasi dari sini gitu. Itu nilai betweenness-nya tinggi. Ini penting juga. Kemudian closeness ini adalah orang yang memiliki paling dekat dengan keseluruhan jaringan. Jadi ini, aduh, aku juga nggak tahu sebenarnya yang ngitungnya karena pakai algoritma. Dan saya tidak belajar untuk belajar algoritmanya itu udah jadi gitu ya. Closeness-nya tuh jadi di sini dia em, dibandingkan menjembatani gitu ya. Pokoknya dia deket sama berbagai komunitas gitu. Belum tentu menjembatani, tapi bisa jadi dia juga menjembatani berbagai kelompok gitu. Karena nilai kedekatannya tuh paling tinggi di antara yang lain. Nah, kemudian kalau eigenvector ini adalah node yang memiliki jaringan, dia mungkin nggak banyak. Nih ya, yang tengah nih. Dia jaringannya cuma 4, ya kan? Nih 1, 2, 3, 4. Dia cuma punya 4 degree, tapi jaringannya ini penting gitu. Jadi ibarat kata, eh, karena ini kan punya punya struktur lagi di bawahnya gitu ya. Jadi misalnya kayak kita di follow sama siapa ya sekarang yang lagi naik daun Salsa Air. Nah, misalnya di follow sama Mbak Salsa R gitu kan dia pengikutnya banyak gitu kita yang ngefollow mungkin cuman 2 cuman 3 gitu kan tapi yang ngefollow kita misalnya satu Mbak Salsa R kedua Mbak Fakirah nah Mbak Fakir ini juga followernya banyak gitu kan terus siapa lagi selebgram di psikologi gitu kan mungkin cuman di follow sama 4 tapi mereka punya jaringan yang banyak nah itu penting karena posisi kita di-follow sama orang yang memiliki jaringan yang luas gitu. Jadi itu dihitung. Nah, terus ini secara umum ya, SNA itu bisa digunakan untuk media sosial karena memang bisa memetakan data yang sangat banyak dengan skala yang tepat gitu. Secara yang paling penting sih itu ya. Dia juga bisa melihat tipe, pola hubungan, memberi beragam insight, melihat aliran informasi gitu. Ini sebenarnya pencetusnya siapa nih gitu yang kemarin ngajakin demo siapa nih. Nah, tuh. Kemudian data media sosial itu bisa disebut dengan big data karena yang namanya big data itu adalah memiliki volume yang besar, variasinya besar dan kecepatannya tinggi gitu. Jadi media sosial tuh memenuhi kriteria itu. Nah, menurut Paxton dan Griffith, sebenarnya psikologi itu bisa memanfaatkan big data untuk mengungkap pikiran dan perilaku manusia karena kan kita nge-tweet gitu ya. Terus kita bikin caption itu kan real pikiran dan perilaku kita gitu kan. Kita tiap hari
apa namanya nyoba kafe baru di Jogja gitu kan, itu kan perilaku kita ternyata mahasiswa itu butuh kafe yang seperti apa sih gitu. Itu kan perilaku real gitu ya, nggak ngawang-ngawang gitu, bukan sikap lagi gitu. Kalau di psikologi kan kebanyakan penelitian tentang sikap kan gitu. Yang mana itu adalah prediksi sebenarnya. Tapi kalau big data tuh data real, orang tuh asli memang begini gitu. Nah, selain itu juga kalau kita mengolah data teksnya gitu ya, baik itu dari komentar, mungkin bisa nanti caption, mungkin bisa tulisan di Tumblr, di blog, dan lain-lain, itu bahasa itu sebenarnya refleksi dari proses mental dan emosi manusia. Jadi itu sangat bisa banget diolah untuk menjadi penelitian psikologi gitu. Yang sayangnya memang masih kurang banyak dilakukan karena memang ya orangnya mesti niat banget dan harus mau belajar em, selain apa namanya selain metode psikologi yang sudah umum dipakai gitu. Nah, di sini aku secara spesifik menggunakan TikTok karena memang Indonesia itu pengguna terbanyak di dunia dengan populasi mayoritas remaja yang tadi NSSI itu banyak dilakukan oleh remaja ya dan punya scroll tanpa batas serta algoritma spesial milik TikTok gitu. Jadi emang sangat unik gitu ya menurutku TikTok. Nah, ini adalah riset questionku, teman-teman. Ada dua. Yang pertama, bagaimana proses terbentuk dan karakteristik komunitas virtual NSSI di TikTok. Dan yang kedua adalah tema apa yang muncul gitu. Jadi nggak cuma nyari komunitas virtualnya, tapi mereka tuh ngomongin apa di dalamnya gitu. Nah, ini adalah, nah kalau ini aku kopas ya. Jadi RQ1 akan dijawab dengan social network analysis, yang RQ2 karena tadi isinya data teks akan menggunakan semantic network analysis. Keduanya aku menggunakan matriksnya hanya dua, community detection dan total degree. Yang tadi betweenness, closeness, dan eigenvector nggak aku pakai, hanya total degree aja. Nah, tapi ternyata semantic network analysis ini belum bisa memenuhi tujuan penelitianku yaitu menemukan tema sehingga aku menggunakan analisis tambahan berupa analisis tematik. Sebenarnya aku deg-degan ya presentasi di sini karena di sini ada ahli-ahli analisis tematik gitu. Nah, akhirnya eh, ditemukanlah di situ. Ini desain penelitiannya jadi dua sequence ya. Yang pertama itu aku mengumpulkan data. Kemudian dari data itu aku membuat konstruksi jaringan pengguna karena tadi kan kita harus membuat konstruksi sebenarnya siapa berhubungan dengan siapa. Dalam hal ini siapa mengomentari siapa, siapa mengomentari siapa. Jadi berpasangan ya, apa namanya diadik, hubungannya diadik. Ini harus dibikin konstruksinya gitu. Nah, baru ini kemudian dianalisis ketemulah komunitas virtual. Nah, setelah komunitas virtual ini ketemu, aku baru melakukan analisis kedua, yaitu semantic network analysis, yaitu membuat konstruksi jaringan kata. Jadi di komunitas ini aku tarik komentar-komentarnya, kemudian aku pasangkan kata-katanya yang paling sering muncul tuh apa sama apa, apa sama apa, apa sama apa gitu ya. Dibikin konstruksinya, baru kemudian dianalisis tema diskusinya menggunakan semantik tadi. Nah, karena nggak ketemu, aku tambahin analisis tematik di belakang. Jadi sekuensinya seperti itu. Pengumpulan data, ini aku menginstal browser baru. Nanti kalau cukup waktunya akan aku demokan ya. Menginstal browser baru biar nggak bertumpuk sama TikTokku dan biar nggak ada sejarah-sejarahnya gitu kan. Terus membuat akun baru, TikTok baru, kemudian aku pakai search gitu ya, search bar di TikTok. Nah, karena kata barcode dan ngebarcode itu sudah di-ban dan akan langsung muncul nomor hotline Kemenkes kalau nggak salah, maka aku melakukan trik gitu ya dengan hanya ngetiknya ngebarko nggak diselesaiin gitu. Teman-teman boleh coba sendiri di akun TikToknya masing-masing, ngebarko nggak selesai atau ngebarko ini aku kasih spasi. Nanti dia akan muncul keywords apa rekomendasinya gitu, rekomendasi keywordsnya dan aku mengumpulkan 10 keywords. Di sini aku dibantu oleh Zsquimmer, ini adalah software untuk membantu merekam data. Konsiderasi etik nanti aja. Ya pokoknya intinya ini etik ya, lolos etik. Alhamdulillah lolos etik. Jadi nggak ngabal-ngabal.
Kemudian kriteria inklusinya adalah aku mencari video yang mengandung unsur NSSI karena barcode tuh kemarin macam-macam ada go-kart namanya barcode juga masuk. Terus cara bikin barcode di Canva itu juga masuk. Nah, itu aku exclude gitu kan. Harus ada unsur NSSI-nya, berbahasa Indonesia dan merupakan pengalaman. Karena ada yang bentuknya tuh fiktif-fiktif cerita kayak gitu, kayak Wattpad semacam-macam kayak gitu. Kemudian dari 10 keywords, kemudian aku simpan di koleksi di TikTok. Ya, teman-teman yang punya TikTok bisa save. Nah, ketika save bisa bikin new collection. Jadi aku punya 10 folder collection di akun TikTokku yang khusus untuk riset. Kemudian aku eksklusi video duplikatnya 420. Nah, terus aku tambah lagi bikin kriteria eksklusi lagi. Selain perspektif orang pertama itu aku exclude dan video tanpa komentar juga aku exclude. Akhirnya tersisa 161 video TikTok dengan 18.696 komentar. Nah, ini yang tadi ya. Jadi mengumpulkan data, terus aku pseudonimkan. Kemudian tadi ini membuat konstruksi jaringan pengguna. Jadi source-nya ini adalah pengomentarnya, komentator, targetnya ini adalah orang yang dikomentari. Dan ini bisa nggak hanya komentar ke konten creator, tapi kan di komentar di TikTok tuh kan bisa dibales ya. Nah, itu juga masuk ke sini gitu. Jadi source-nya adalah balasan dari komentar, targetnya si komentatornya gitu. Jadi itu di gitu dah pokoknya, dibikin. Terus dianalisis, community detection, sama degree. Ya, network analysis, semantik juga kayak gitu. Aduh, ini kayaknya waktunya mepet ya. Pengumpulan data komentar, aku ambil tadi ya, aku ambil data komentarnya, kemudian aku pre-processing. Nah, pre-processing ini aku menggunakan Python, menggunakan Visual Code Studio. Aku tidak belajar ini ya teman-teman, aku tidak punya basic coding sama sekali, dan aku mengandalkan ChatGPT untuk membuat skripnya gitu. Jadi ChatGPT sangat membantu. Terima kasih ChatGPT. Ini caranya sebenarnya kayak gimana aku biar bisa memasangkan antar kata gitu. Akhirnya ini pre-processing itu normalisasi, ini termasuk translate kata karena kita sering ya menemukan apa namanya kata-kata berbahasa asing, bahasa Inggris khususnya gitu. Itu aku translate, kemudian menyeragamkan. Misalnya ada yang nulis bersih tuh, apalagi teman-teman ya Gen Z ini kan menulis menulis itu sering double triple 5 kali huruf gitu kan. Bersih ada yang nulisnya standar BERSIH, ada yang nulisnya BRSIHH, ada yang nulisnya BRSHHHH. Nah, itu distandarisasi jadi satu kata aja. Nah, ini normalisasi, aku membuat kamusnya sendiri itu 316 kata, menghapus stop words. Stop words ini umumnya adalah kata-kata hubung, kata sambung gitu ya, kayak yang, dan, atau, ke. Sebenarnya di Python itu sudah include kata-kata stop words ini, tapi dia itu hanya punya formal words. Ya kayak misalnya yang gitu-gitu kan. Yang sementara di sosial media, di komentar itu kan kata-katanya informal banget gitu ya. Kayak yang dihapus tuh saya, aku gitu. Tapi di apa komentar kan ada gue, aku, gue aja nulisnya banyak formnya, aku juga sangat banyak formnya gitu kan. Jadi itu aku harus merapikan itu satu persatu. Kemudian membersihkan teks dari URL, hashtag, mention, number, emoji. Nah, sayang banget sih sebenarnya emoji itu di psikologi tuh sangat bisa ya kita terjemahkan, cuman belum bisa. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti membuat yang gimana biar emoji ini bisa tertranslasi gitu ya. Stemming ini membuat kata berimbuhan menjadi hanya kata dasar. Kemudian tokenisasi data itu membuat masing-masing kata berdiri sendiri. Nah, terus dibikin konstruksinya. Misalnya kayak gini ya. Ini kasihan 1145 tuh kasihan, 2366 tuh tangan. Jadi kasihan tangan itu adalah yang paling banyak weight itu adalah frekuensinya ya. Jadi paling banyak ini. Terus ada semoga tangan, terus ada apa nih 2144. Semoga kasihan itu muncul 13 kali dan seterusnya gitu. Ini aku bikin satu-satu baru dianalisis di GV menggunakan di apa running community detection sama degree-nya. Kemudian ini analisis tematik.
Jadi tadi ya karena katanya sudah berpasangan, itu aku gunakan itu sebagai kode awal, langsung dipakai sebagai kode awal. Kemudian sebelum aku mengelompokkan kode, itu aku mengecek dulu ke komentar aslinya. Gitu. Karena tadi kan memang sudah banyak kata yang dihapus juga, jadi khususnya kata enggak, tidak, itu tuh dihapus juga secara otomatis gitu. Sehingga aku harus memastikan di komentar asli maknanya apa gitu dari kata-kata yang sudah berpasangan ini gitu. Baru kemudian aku bikin subtema dan tema. Semoga tidak salah ya, wahai ahli-ahli analisis tematik di sini. Nah, ini hasilnya analisis SNA, kemudian aku tambahin influencer, Semna, dan analisis tematik. Ah, nah ini social network analysisnya hasilnya ini. Ini menggunakan layout Fruchterman, node-nya itu ada 16.000, Edge-nya 17.000 lebih. Node ini menggambarkan jumlah akun yang ikut bersuara di konten terkait NSSI. Gitu. Entah dia content creator, entah dia komentator. Ini adalah masuk ke node sini. Jadi jumlahnya 16.000 dari 10 keywords yang aku gunakan. Edge-nya 17.000. Ini artinya ada 17.000 bentuk komentar gitu. Nah, kemudian ketika running community detection, ini terdapat 128 komunitas. Jadi ini kalau dihitung satu-satu ini ada satu, dua, tiga. Kalau dihitung satu-satu ini ada 128. Dan nilai modularity-nya sangat tinggi, mendekati satu. Karena tadi kan antara 0 sampai 1 ya. Modularity-nya 0,9. Artinya ini sangat berdiri tegak dan tidak tumpang tindih. Anggotanya tuh nggak galau, nggak bingung. Aku masuk komunitas yang A atau B ya gitu. Itu kalau nilai modularity-nya rendah, itu mengindikasikan hal kayak gitu. Jadi dia bisa satu sisi kadang pindah ke sana, kadang pindah ke sini gitu. Nah, batasnya itu 0,3 menurut Newman. Newman ini ahli ilmu komputer, jadi kita nggak perlu utak-atik, ini udah ada udah ada pakemnya. Nah, cuman kan tadi ribet ya ngeliat kayak gitu, dan aku nggak mungkin dong menganalisis 128 komunitas. Nah, akhirnya aku membuat pembatasan degree dengan komunitas yang memiliki setidaknya 500. Minimal punya 500 orang yang berkomentar di situ gitu ya. Maka itu aku anggap sebagai komunitas virtual. Sehingga terbentuklah 7 komunitas virtual di sini gitu. Yang ini warnanya cantik kan? Tuh, ini kita warnanya bisa ganti-ganti loh ini gitu. Yang komunitas virtual satu nih yang warna orange ini dia tuh sebenarnya menduduki 16,68% dibanding keseluruhan jaringan. Jadi memang sudah besar gitu. Nah, udah nih, udah ketemu komunitas virtualnya, alhamdulillah. Yang kedua adalah kita running degree-nya. Kita pengen tahu siapa posisi selebriti, siapa orang yang paling banyak dapat mention atau ya menjadi selebriti lah. Nah, ternyata ketika di running, loh, posisinya kok dia ada di pusat-pusat komunitas virtual ini gitu. Loh, siapakah mereka gitu kan? Ternyata mereka menjadi pusat di komunitas virtual nggak, terus tiba-tiba ada di mana gitu kan. Nah, ini adalah kode etik ya teman-teman. Kita tidak boleh menampilkan username atau identify lain yang bisa membuat pembaca orang bisa mengidentifikasi oh dia nih selebnya itu. Jadi aku di sini menggunakan jumlah degree yang didapatkan si Oren ini dia jumlah negerinya 2.400. Jadi ada 2.488 orang yang memention atau membalas komentarnya si Oren ini gitu. Nah, ketika aku ingin membandingkan si selebriti gitu ya, istilahnya kalau di SNA itu namanya selebriti tadi ya. Apakah memang mereka tuh influencer gitu ya? Influencer itu base-nya adalah jumlah follower. Dan ada 5 jenjang follower dari nano, mikro, makro, apa ya? Aduh, mohon maaf lupa. Nano, mikro, makro. Yang di sini ada nano, mikro, makro ya. Ya itu. Nah, terus aku pengen membandingkan mereka emang aslinya influencer kah kok bisa punya banyak banget yang mention gitu kan. Ya ternyata ya emang ada tiga yang makro nih ya, selebriti 1, 3, dan 7. Tapi ada juga loh yang nano yang dia tuh cuma 8.000 followernya gitu. Bahkan di sini ada yang 600 loh. 600 ya walaupun masih kebanyakan dia dibanding aku ya. Tapi ini cuma 600 gitu. Itu tuh bisa punya engagement sebanyak 248 gitu kan. Jadi wow, ini kan sangat berarti berarti apa? Nanti kita bahas di hasil gitu. Nah, terus udah oke berarti
perbandingan antara selebriti dan influencer kayak gitu. Sekarang aku ambil semantiknya. Ini per komunitas virtual ya teman-teman. Per komunitas virtual aku ambil gitu. Nih di komunitas virtual satu jumlah komentarnya 3.000. Ketika di press jumlah katanya itu ada 2.700 dan age-nya 8.000. Super banyak banget. Nah, sebenarnya bisa aja, cuman menurut Segev ini adalah dia yang membuat tutorial semantic network analysis. Menurut dia akan efektif kalau peneliti itu memilih 100 kata saja dengan 200 sampai 400 H. Nah, aku ambillah, oke, kita bikin 100 kata tertinggi yang paling frekuen dipakai sama orang gitu. Jadi di sini aku mendelete kata-kata yang jarang dipakai, sehingga di komunitas virtual satu tuh jumlah total katanya hanya 97, komunitas virtual 97, paling banyak tuh di komunitas virtual 5, 103. Cuman age-nya tuh memang nggak bisa, 200 sampai 400 nggak bisa. 1.300, 1.200, 600 gitu ya. Semua di atas 400 gitu. Yang ini mungkin ya menurut aku ini membuat modularity tadi, nilai yang membuat terpisah-pisahnya itu kecil gitu. Harusnya kan 0,3 ya minimal. Ini mepet banget gitu. Tadi SNA tuh bisa 0,9 gitu kan. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Ini enggak, ini mepet banget 0,3. Bahkan yang komunitas virtual satu nggak nyampe 0,3. Seperti itu. Nah, hasilnya gimana? Nah, hasilnya ini apa ya ini? Mikroba-mikroba ini. Nah, terus di kelompok kata, ini kan kelompok kata gitu ya. Aku mencoba membuat tadi ya, community detection. Aku pengen mereka tuh hanya berkumpul sama kata-kata sejenis yang memang sering dipakai gitu. Intensitasnya mereka sering dipakai. Komunitas virtual 7 ini nilai modularity-nya paling tinggi dan dia ada 6. Ada 6 atau berapa ya tadi? Ya, ada 6. Jumlah kelompok katanya itu ada 6. Ini aku ambil salah satu contohnya aja ya, kelompok kata satu. Nah, kenapa aku bilang ini gagal membuat tema? Karena misalnya kayak gini ya nih, meskipun ini tangan itu adalah yang paling banyak dipakai gitu, tapi di sini tuh ada tangan bekas, ada tangan hilang, maksudnya ini biasanya bekasnya juga hilang gitu ya. Jadi ak- aku tidak bisa menyimpulkan apakah mereka tuh mau berbicara bahwa tangannya sekarang banyak bekas atau tangan bekas 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 NSS-nya itu sudah mulai hilang gitu. Aku tidak bisa menyimpulkan itu gitu sehingga aku kesulitan untuk tidak berani untuk kemudian langsung menyimpulkan oh hasilnya ini, hasilnya ngomongin tangan, hasilnya ngomongin berhenti, hasilnya ngomongin tenang gitu. Tidak cukup berani aku untuk menyimpulkan itu gitu. Nih ya misalnya ini tadi kelompok kata yang satu tuh tangan cantik, bekas hilang, bekas luka, tinggal bekas gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, aku nggak berani. Jadi aku menggunakan analisis tematik yang akhirnya ketemu dua tema besar. Dua tema besar ini dari dua perspektif sebenarnya. Perspektif pelaku dan perspektif masyarakat atau perspektif ya orang yang berkomentar aja gitu. Dari perspektif pelaku, mereka melihat NSSI itu adalah pergulatan diri. Di sini ada yang mention gagal berhenti karena cuma itu yang membuat tenang gitu. Subtemanya ada tiga. Mereka ingin melepaskan diri dari NSSI, mereka kecanduan dengan NSSI dan dampak dari NSSI pada mereka. Sementara orang lain itu muncul dukungan dan stigma gitu. Itu hasil temanya akhirnya ketemunya itu. Barulah aku berani menyimpulkan bahwa itu adanya adalah temanya. Nah, ini adalah diskusinya aja ya di balik layar. Jadi di balik layar komunitas virtual itu, jadi di penelitian ini komentar memang dapat membentuk komunitas virtual NSSI di TikTok. Kemudian tadi ya, ketika dibandingkan influencer, ternyata algoritma TikTok itu jauh lebih akurat dalam membentuk komunitas virtual. Jadi yang berperan lebih baik itu algoritma. Karena tadi algoritma itu dia punya perhitungan 6 6 atau 7% dari audiens atau jumlah followernya itu berinteraksi dengan konten tersebut dalam jangka waktu yang pendek, si algoritma TikTok ini akan membantu menyebarkan konten tersebut ke orang-orang yang apa ya, vulnerable untuk mengkonsumsi konten tersebut dan dia memang punya algoritma yang tidak dibuka untuk umum, sangat rahasia gitu. Jadi mereka tuh bisa masuk ke orang-orang yang nggak harus suka, tapi dia bisa mengkonsumsi itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi algoritma TikTok itu lebih berperan di sini dibanding influencer gitu. Nah, kemudian yang
komunitasnya itu sebenarnya bentuknya apa sih? Komunitasnya itu sebenarnya community woven algorithm atau memang komunitas yang dibentuk oleh algoritma. Karakternya memang berbeda dengan komunitas yang mungkin ada di sosial gitu ya. Ya mungkin nanti teman-teman sosial bisa apa namanya mencari tahu gitu ya. Kalau di community woven algorithm itu karakternya adalah loosely, jadi seseorang tuh nggak harus follow untuk bisa mengkonsumsi konten orang lain, kemudian desentralisasi, nggak ada petugasnya, nggak ada moderatornya yang membolehkan atau melarang konten tertentu, kemudian boundless, nggak ada strukturnya, jadi kalau di istilah sosial itu nggak ada in group ataupun out group di dalam komunitas ini. Gitu. Nah, ini memang bisa dijelaskan dengan teori homofilia. Mereka tuh terhubung dengan orang-orang yang memang sama-sama suka suka bukan suka ya, mereka sama-sama tertarik interest dengan isu NSSI kayak gitu. Nah, terus habis itu dari RQ2 dari temanya, dari pengalamannya gitu ya. NSSI memang dipersepsi sebagai ruang bebas stigma. Nah, terus kalau dibanding dengan tadi ya NSSID, apakah NSSI ini masuk dalam disorder? Di penelitian ini lebih melihat NSSI sebagai perilaku candu gitu. Alasannya ada tiga, dari segi karakter, dari segi mekanisme, dan kata-kata khas kecanduan gitu ya. Clean, nggak mau balik, ngelakuin lagi. Ini kata-kata yang khas banget pada orang kecanduan muncul gitu. Terus dari pandangan orang ya memang ini adalah peningkatan dukungan sosial dan memang muncul stigma dari non pelaku. Di sini itu banyak ditemukan kata-kata alay, labelingnya itu bentuknya alay dan dosa. Itu banyak kata ini gitu ya. Kemudian pemisahan bahasa. Stigma itu kan muncul ketika seseorang merasa orang yang di stigma itu berbeda dengan dia gitu ya. Nah ini kan bernuansa aku versus kamu gitu. Aku meskipun masalahku berat, aku nggak NSSI, nggak kayak kamu. Dan aku itu menunjukkan kuasa untuk seolah-olah berhak memberi perlakuan buruk pada si kamu gitu. Itu yang disebut dengan stigma. Jadi kesimpulannya, komunitas virtual itu terbentuk di TikTok dan berpusat pada konten kreator dengan peran besar algoritma. Sementara dari tema percakapannya, bagi pelaku, NSSI itu perilaku adiktif, dan bagi selain pelaku itu mendorong lahirnya dukungan agar orang tuh lepas dari perilaku tersebut, tapi juga melahirkan stigma. Matur nuwun, kamsahamnida. Aku kembalikan ke Aza. Aduh, maaf ya waktunya kayaknya ngebelandang deh. Gak apa-apa Mbak, itu tadi sangat-sangat menarik ya. Aku beneran baru pertama kali melihat penelitian yang mungkin menyerupai ini, terutama di TikTok. Karena itu kan memang apa ya relatif baru juga ya sosial medianya. Dan karena banyak apa namanya dapat diakses sama anak-anak muda juga, mungkin jadi kayak eh ya mungkin lebih berbahaya mungkin karena dari algoritma itu bisa mendorongkan ke seperti yang tadi dibilang algoritmanya sangat baik ya dan bisa sangat apa namanya menjangkau banyak orang dan mungkin itu jadi salah satu pertimbangannya dari segi klinis juga. Jadi mungkin kalau dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin boleh dari Mas Noir langsung unmute. Mbak Dia, halo Terus Mas. terang ya aku tuh agak kesulitan untuk memahami ini dan Gak apa-apa Mas. eh, sangat sangat mengapresiasi gitu penelitian yang menurutku ini adalah proyek yang berat gitu dan kok yo kamu itu mau dan nggak hanya survive gitu loh eh, untuk me- menggunakan metode yang boleh dibilang begitu tidak familiar gitu secara apa wacana metodologi gitu. Nah, soal soal itu em, aku justru ingin ingin tahu gitu secara eh, refleksimu gitu ya. Eh, jadi dari tadi itu aku bertanya-tanya gitu, ini pola-pola ini tuh siapa gitu? Apakah mereka ini orang gitu? Eh, karena justru
ini perlu ada refleksi ontologis gitu ya. Jadi apa sebenarnya realita psikologi itu yang sedang kita teliti melalui big data? Jika psikologi itu adalah studi tentang uh, ya melibatkan dari representasi tentang proses mental, emosi, perilaku begitu. Nah, apakah kemudian eh, pola dari data ini dapat kemudian dapat kita refleksikan sebagai representasi psikologi, representasi psikologis gitu. Dalam apa istilahnya paradigma tradisional, eh, objek psikologi itu kan ya tentang subjektivitas, eh, kognisi, afek dan seterusnya yang bahkan itu ditangkap melalui eh, eksperimen atau juga kuesioner skala psikologi begitu, termasuk juga observasi kualitatif. Nah, dengan big data ini kan menurutku dia menjadi semacam transisi atau bahkan lompatan gitu dengan melihat yang tadi melalui kalau boleh dibilang sebagai digital footprints begitu. Ada jejak-jejak digital. Nah, kalau begitu tentu ini akan menjadi semacam eh, pergeseran gitu secara ontologi dalam psikologi. Apa yang dialami manusia itu tentang tentang subjektivitas itu, apa yang dialami manusia menjadi apa yang ditinggalkan manusia di dunia digital gitu. Em, Kalau dari pola pola tadi, bahkan kita tidak tahu akun nowhere itu tuh sungguh nowhere gitu. Sehingga akan apa istilahnya muncul risiko bahwa manusia yang tadi dipahami sebagai subjek itu kemudian eh, kompleksitasnya itu apakah tereduksi, apakah eh, berpindah atau bergeser gitu menjadi digital footprints itu. Nah, aku ingin mendengar bagaimana ketika menggunakan metode ini, refleksivitasmu terhadap secara ontologis begitu ya, eh, tentang subjek, tentang digital footprints tadi. Aku nanti kebanyakan ngoceh nanti. Terima kasih, Aza. Gak apa-apa loh, Mas. Oke, matur nuwun Mas Noer. Jadi itu memang juga sebenarnya adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh pengujiku ketika aku ujian kompre ya Mas. Kompre itu adalah ujian proposal gitu. Jadi ketika aku ingin meneliti tentang komunitas virtual itu sebenarnya komunitas yang seperti apa kayak gitu kan. Karena ya yang umumnya kita tahu ya misalnya let's say paling gampang kita di CICP kita berkomunitas, kita di psikologi kita berkomunitas. Bentuknya ada, lokasinya ada, terus regular activity-nya tuh ada gitu. Sementara apakah itu bisa tercapture di dalam apa namanya TikTok gitu ya, atau di media sosial secara umum kayak gitu. Nah, memang yang berbeda dari apa namanya, khususnya di TikTok ya, karena di TikTok ini kan nggak ada grup-grup kayak misalnya di Facebook gitu kan ada grup pecinta Oppo, grup pencari Oppo gitu kan itu kan ada ya kalau di Facebook tuh identified gitu loh mereka emang berkomunitas di dalam sebuah grup gitu sementara yang TikTok ini kan enggak kayak gitu jadi memang eh, komunitasnya itu bentuknya memang berbeda dan apa ya ya karena tadi ya ini kita hanya mengandalkan algoritma maka komunitas yang terbentuk tuh memang ibarat kata hanya menyaring
saringannya pun kasar gitu ya, saringannya pun lobangnya besar-besar gitu. Orang yang tertarik dengan isu NSSI dan terdorong untuk berkomentar juga di situ. Gitu. Secara umum memang hanya itu gitu. Karena apa namanya? Karena tadi ayakatnya tuh besar banget di TikTok gitu ya. Yang TikTok kan hanya mendeteksi secara algoritma gitu ya, mendeteksi oh akun ini kayaknya mau nih gitu. Jadi gini ya, perlu dipahami di dalam sosial media, terutama misalnya yang apa dengan algoritma base gitu ya, Instagram, TikTok gitu. Mereka itu bekerja gimana caranya agar si user itu berlama-lama di handphone mereka gitu ya, mengkonsumsi Twitter rantai-entek gitu ya, mengkonsumsi Instagram juga nggak keluar-keluar. TikTok pun demikian, sehingga mereka tuh berupaya mencari tidak kalau kalau dulu tuh diketahui algoritma itu mereka bekerja hanya memberikan yang valid orang ini suka isu tentang itu gitu ya, isu tentang NSSI lah, isu tentang mungkin kalau yang cewek-cewek make up lah, isu yang mungkin cowok-cowok tentang potongan rambut misalnya kayak gitu kan. Mereka hanya akan di situ, tapi TikTok tuh enggak. TikTok itu enggak hanya memberikan asupan konten-konten yang jelas-jelas disukai sama usernya, tapi juga konten-konten yang dia tuh memprediksi belum tentu dia suka, tapi mungkin dengan adanya konten ini dia tuh pengen lihat itu lebih lama, pengen berada di TikTok lebih lama. Jadi orang-orang yang dianggap vulnerable gitu ya, dia nggak pasti suka sama konten ini, tapi mungkin dia nggak akan langsung skip. Kan kita bisa ya kalau non apa ya explore di Instagram itu kalau nggak suka langsung skip skip gitu. Itu berarti dia akan membaca oh dia nggak suka banget nih sama konten yang ini gitu. Tapi orang tuh mungkin akan sedikit lama ini apa sih gitu. Dikasih tuh dipasokin hal-hal kayak gitu sehingga memang yang tergabung di sini, yang tergabung di komentar terutama karena ini aku ngambilnya data komentar gitu ya. Orang yang memang vulnerable terhadap isu NSSI, mereka punya ketertarikan, mungkin sedikit ketertarikan, mungkin deep down bahkan yang orang itu nggak sadari gitu ya, tapi dia mau berlama-lama menonton konten itu dan punya courage untuk berkomentar, karena kan kita nggak setiap saat berkomentar kan di di postingan-postingan yang kita suka kan nggak setiap saat kita mengomentari aku suka ini atau kan enggak gitu. Jadi ketika orang itu melakukan komentar, artinya itu sudah one step ahead, nggak hanya mungkin tadi ya nggak hanya vulnerable, tapi memang dia punya ketertarikan terhadap isu NSSI secara pribadi gitu ya. Mungkin tadi bercerita tentang dirinya sendiri atau dia menceritakan orang lain atau bahkan punya waktu untuk ngejudge orang lain gitu. Kamu alay, kamu dosa misalnya kayak gitu, punya waktu dan punya tenaga untuk berkomentar gitu. Jadi memang secara definisi komunitas itu memang bergeser dari komunitas yang umum kita ketahui. Kayak gitu. Nah, kemudian terkait tadi digital footprints, ini juga sebenarnya adalah apa ya? Ya, mungkin bisa dibilang kekurangan, tapi juga kelebihan di apa penelitian dengan media sosial gitu. Jadi yang perlu dipahami bahwa ketika kita menggunakan data media sosial itu kita hanya akan mengetahui secara perifer isu tersebut gitu. Secara umum orang tuh ngomongin apa sih tentang NSSI ini gitu. Dan yang terlontar terlontar itu kan tadi ya mereka karena cuma satu oh, mungkin hanya berkomentar sekali, dua kali, 10 kali maksimal gitu menceritakan tentang dirinya tuh kan ya benar-benar top of mind mereka gitu. Berbeda dengan ketika kita misalnya memang melakukan studi kualitatif, kemudian benar-benar mewawancara orang yang melakukan NSSI, kita tahu to Z-nya dia tuh kayak gimana gitu kan. Tadi yang mulai dari dampaknya, fungsinya itu apa, kenapa dia melakukan itu, apa yang membuat dia memaintain perilaku tersebut, itu mungkin kita akan tahu secara lebih holistik. Tapi dengan data di media sosial itu memang hanya perifernya aja secara umum saja gitu. Tapi pun itu hanya perifer, itu sudah eh, apa ya, bisa memberikan gambaran top of mind orang-orang yang tadi ya mungkin melakukan NSSI itu sebenarnya apa gitu. Di hal yang paling apa ya mendasar atau hal yang paling ingin mereka bagi terkait NSSI itu apa gitu. Jadi emang
orangnya sendiri yang menyaring gitu ya, informasi apa yang sebenarnya ingin aku bagikan ke publik gitu. Jadi memang ya tadi ya itu memang informasi perifer dan pasti gitu ya. Eh, nggak bisa gitu ya. Kemarin juga tadinya aku menyimpulkan bahwa ini adalah NSSI gitu ya, tapi kemudian pengujiku memberi saran sebaiknya jangan langsung disimpulkan gitu, tapi ini adalah part of apa ya, insight gitu, bahwa orang tuh ternyata merasa, mostly pelaku itu merasa NSSI itu candu, tapi pasti butuh studi lebih lanjut untuk memastikan bahwa emang NSSI itu candu gitu. Jadi sebagai gambaran awal tuh cukup, tapi untuk membuat itu menjadi kesimpulan atau bisa mengeneralisir pasti butuh studi lebih lanjut. Gitu sih, Mas. Ya itu, em, kupikir itu apa ya, jawaban yang bijak gitu ya. Artinya eh, studi dengan apa, big data atau media sosial ini kan em, berarti akan menempatkan data digital itu sebagai proksi dari proses psikologi gitu. Jadi dan apa, peneliti peneliti psikologi khususnya ketika akan bekerja dengan data digital itu akan terus-menerus eh, bertanya terhadap dirinya eh, tentang sesederhana ini. Apa yang sedang direpresentasikan oleh data digital ini? Misalnya kalau dari studi Mbak Tia ini, apa yang direpresentasikan dari data ini tentang NSSI gitu. Tetapi em, data ini tidak menjelaskan tentang eh, apa itu NSSI gitu. Em, yang kurasa gitu, karena ketika dalam menjalankan kerja-kerja penelitian akan menjadi penting bagi setiap peneliti untuk exercise terhadap posisionalitas itu atau refleksivitas yang kemudian akan menghadapi data atau berhadapan dengan data eh, apa istilahnya, yang kemudian ketika peneliti berhadapan dengan data juk ngopo gitu, dan ya sangat mengapresiasi untuk kerja ini dan kupikir refleksivitas itu menjadi poin penting untuk bisa eh, apa menjadi undangan untuk kita semua gitu. Ini menjadi cara yang baik untuk kita tahu tentang tentang tren, eh, bahasanya tren ya, eh, dunia ini itu sedang ada apa gitu melalui media sosial gitu, dan eh, sejauh mana tren itu dapat mengantar kita pada sebuah eh, realita. Matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami Mas Noer. Terima kasih pertanyaannya Mas Noor itu sangat berbobot ya. Tadi aku seperti nonton defense thesis. Aku merasa ujian kedua ini. Iya, mungkin banyak yang bisa dipelajari dan mungkin karena juga Aku tidak bermaksud itu loh ya. Orang loh, Mas. Bercanda, Mas. Iya, iya, iya. Bukan, bukan. Ini angkringan karena aku tuh Iya, udah iya, sugi, iya. banyak berdiskusi. opo tuh gitu, gitu. Iya, iya, iya. Terus Monggo, dan monggo. ternyata ini tuh nggak hanya gorengan gitu loh, gorengan angkringan atau eh, apa sebungkus kacang bawang gitu. Mbak Tia ini tuh menyajikan lebih berat dari itu. Gitu. Minum dulu es tehnya, biar nggak seret. Betul, betul. Makanya tadi harus Iya, iya, iya. mendalami diskusinya. Aku Oke, banyak matur nuwun belajar banget. sih, banyak Ya. belajar. Karena mungkin big data juga baru dan belum banyak yang mengetahui ya, terutama kalau di psikologi. Oke, Betul. mungkin eh, pertanyaan selanjutnya aku bacakan dulu yang dari chat. Izin Oke. bertanya di luar dari penelitiannya, pemahaman saya terkait NSSI itu perilaku diri tanpa mungkin harming diri tanpa adanya niat bunuh diri. Nah, mungkin yang saya tanyakan bagaimana pandangan Kak posisi teori Stoicism? Pertanyaan ini
Berangkat dari pengalaman teman saya yang baru putus setelah pacaran 6 tahun, dia sering baca buku filosofi teras dan sering kecanduan menonton TikTok. Bahkan standar untuk move on-nya itu dari tontonan TikTok terkait kata-kata motivasi diri untuk move on dan lain. Jadi mungkin ini lebih ke arah TikTok ya, terarah TikTok dan hal-hal yang bisa ditemukan. Kalau di sini kan dibahasnya itu adalah stoikisme yang mungkin eh, menjaring terhadap temannya ini yang sedang vulnerable. Jadi kalau dari posisi kakak sendiri mungkin dari Mbak Tia, bagaimana pandangannya terhadap fenomena mungkin di TikTok ya, yang mirip seperti self harm ini, tapi bukan hanya dibatasi self harm atau NSSI. Oke, jadi bentar, ini aku memastikan dulu ya, Mas Arfan, Mas apa Mbak ini, Mas ya. Eh, Maksudnya dia itu kecanduan nonton TikTok, bahkan standar untuk move on-nya tuh dari tontonan TikTok. Mungkin bisa open mic aja, kalau nggak bisa open cam nggak apa-apa. Aku nggak paham dengan ini sih sebenarnya, kaitannya dengan teori stoikisme tuh gimana. Yang ditanyain tuh stoikismenya atau TikToknya atau gimana? Atau Oke, kita persamakan, kita samakan dulu tentang stoikismenya ini yang dimaksud gimana? oke, terima kasih Kak. Salam perkenalan dulu Kak. Perkenalkan nama saya Arfan Fauzan Kak. Halo Kak, Halo, saya salam dari kenal. eh, Universitas Tadulako. Saya hanya Menarik. saya hanya apa tertarik sih untuk belajar terkait psikologi ini Kak. Nah, oke, mungkin berangkat dari pertanyaan saya Kak. Eh, yang saya mau tanyakan itu khususnya di TikTok sih Kak. Ini pertanyaannya berangkat dari eh, buku dari filosofi teras itu yang mana pengalaman teman saya yang sudah saya ceritakan tadi bahwasannya Mm-mm. dia dia itu Kak hampir bunuh diri. Nah, hampir bunuh dirinya itu eh, dia menyelesaikan dengan dirinya sendiri itu dengan menonton TikTok sama membaca buku filosofi teras ini. Nah, itu apa hampir hampir betul-betul pulih si teman saya ini sembuh dari masa lalunya. Nah, mungkin pertanyaan saya mungkin hanya meminta pandangannya kakak terkait apa posisi stoikisme yang dijelaskan oleh maksudnya yang dimaksudkan oleh teman saya itu kak. Oke, jadi Agak sedikit gugup kak. Maaf. ya kalau mungkin ini ya aku coba jelaskan ulang gitu ya. Jadi mungkin karena dia merasa stoikisme, merasa stoik ya, kisme kan ini ya, merasa stoik, kemudian dia itu malah jadi move onnya itu dengan eh, mengkonsumsi apa tadi, quotes-quotes motivasi gitu ya di TikTok terus menerus sampai kemudian dia akhirnya malah move on. Apakah gitu maksudnya, Mas Arfan? Iya kak. Iya, Kak. Oke. Satu sebenarnya saya itu tidak terlalu em, memahami ya teori stoikisme ini seperti apa. Pernah baca tapi ya sekilas aja gitu sehingga apa namanya, yang saya pahami stoikisme itu kan ya kita fokus pada hal yang bisa kita ubah dan apa ya santai aja sama hal-hal yang nggak bisa kita ubah gitu. Maksudnya lebih fokus ke diri sendiri dan seterusnya gitu. Adapun misalnya ketika dia berhasil move on-nya itu adalah karena kecanduan menonton TikTok, aku tidak bisa menjudge ya apakah itu hal yang baik atau enggak gitu. Tapi ya mungkin orang itu menerjemahkan stoikisme itu dengan cara masing-masing gitu kan tadi. Mungkin dia merasa ketika mengkonsumsi eh, konten-konten quotes motivasi di TikTok gitu kan. Karena tadi TikTok tuh bekerja algoritmanya ketika kita lama aja gitu ya. Jadi dia tuh menghitung loh, menghitung detik kita, bahkan milisecond kita menonton tayangan apa gitu ya. Kemudian ketika kita lama di situ, maka dianggap kita interest dengan tema tersebut gitu ya. Kalau temennya Mas Arfan ini interest dengan quotes-quotes motivasi untuk move on gitu ya. Sehingga memang akhirnya TikTok itu terus-menerus memberikan
konten yang berkaitan dengan tema motivasi kayak gitu. Kalau itu akhirnya bisa membuat move on dan menghindarkan orang tersebut dari perilaku bunuh diri, sebenarnya sangat bagus gitu ya. Cuman yang berbahaya itu kan ketika dia kemudian kecanduannya gitu ya. Artinya apakah dia setelah ini tuh bisa lepas dari TikTok gitu ya, setelah dia berhasil berhasil bertahan hidup itu dia bisa lepas dari quote motivasi TikTok. Nah, itu yang kita harus awasi sih gitu. Maksudnya kita harus memberikan perhatian lebih gitu. Karena kalau ya yang namanya segala sesuatu yang berlebihan tuh kan nggak baik gitu ya. Apalagi ini terkait media sosial. Takutnya ya kemudian dia nggak berinteraksi dengan dunia nyata itu kan juga bukan sesuatu yang normal gitu ya, layaknya manusia gitu. Jadi mungkin kalau itu menjadi jembatan awal, ya it's okay gitu. Tapi kalau kemudian terus-menerus, ya mungkin bisa diberi perhatian lebih gitu ya dari Mas Arfan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih Mas Arfan. Semenjak kecandu TikTok dia sudah cenderung diam. Nah, ya itu yang kemudian berbahaya gitu ya karena tadi ya TikTok itu kan apa sih bahasanya? Iya. Apa cepat Boosting masih baru dopamin apa gitu. pakai flashlight masuk Pak. Apalagi banyak ideologi juga bertebar di sana Pak. Ide-ide gila tuh. Kalau nggak cocok hati-hati. Ya betul Mas. Mas siapa Mas Kuari ya tadi ya. Oh betul. Padahal Iya, jadi kan karena konsumsi media sosial ini sebenarnya yang lebih paham uh, mungkin ada Mbak Fahi di sini ya. Konsumsi media sosial itu kan membuat dopamin kita memang terus-menerus mengalir, tapi kan yang buruk di dia itu adalah kita jadi haus terus untuk apa dopaminnya untuk terus keluar dan itu hanya diproduksi dari sekian detik video gitu. Itu yang kemudian eh, apa ya menggeser fitrah normal kita sebagai manusia gitu karena ya manusia tuh nggak apa-apa ada bosennya nggak apa-apa ada beteknya gitu kan. Nah kalau kita terus-menerus mengkonsumsi sosial media itu kan kita nggak menemukan titik bosan nggak menemukan titik jenuh gitu yang malah kita merasa dunia yang berjalan biasa aja ini terasa sangat lambat sehingga tidak tidak mendorong dopamin buat dia. Nah, itu kan yang kemudian sebenarnya berbahaya gitu. Jadi kayak kok dunia lambat banget berjalan kok nggak ada gebrakan-gebrakan apa kayak di sosmed gitu kan tiap scroll ada gebrakan, tiap scroll ada berita apa, ada sensasi apa gitu yang kemudian membanjiri membuat dopamin itu membanjiri tubuh kita gitu. Sementara kehidupan normal kan ya berjalan kayak gini aja gitu. Yang itu kemudian orang tuh jadi tadi ya ketika sudah merasakan apa ya eh, banjir dopamin dari sosmed tuh jadi sulit untuk berinteraksi di dunia nyata kayak gitu. Yang mungkin itu perlu kehati-hatian ya, perlu kewaspadaan kita lah gitu. Oke, itu tadi sangat deep ya jawabannya dan pertanyaannya juga. Mungkin belum kepikiran sampai bisa mencakup eh, mungkin kategori-kategori lain yang terdapat di sosial media dan juga pemaknaannya yang melalui kalau stoikisme itu filosofi ya berarti berarti memang banyak caranya untuk memaknai fenomena yang kita temukan seperti itu. Nah, mungkin karena waktunya kami juga terbatas, dicukupkan di situ untuk Q&A-nya. Dan sekali lagi terima kasih ke teman-teman yang sudah bertanya dan juga Mbak Tia karena jawabannya sudah sangat insightful. Nah, karena memang sudah di penghujung acara, mungkin sebelum kita leave, kita bisa dokumentasi dulu buat teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, boleh ikut. Oke, masih ada yang bisa ikut on cam lagi? Oke, banyak ya teman-teman hari ini yang datang dan juga memperhatikan. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. terima kasih Kak. Mantap, Mbak Tia. Next, publikasi mungkin ya, Mbak ya. Hei, jangan dibahas di depan umum, tolong. Pressure ya.
Oke, mungkin karena sudah banyak yang on cam, saya akan mimpin untuk argumentasinya. Oke, slide pertama, em, siap-siap, kita senyum. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi masih slide pertama. Gaya bebas, 3, 2, 1. Oke, slide kedua. Oh, udah gak ada deh. Oke, aku balikin lagi ke em, moderator. Thank you. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Faikal. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih lagi ke Mbak Tia atas pemaparannya yang sangat insightful dan teman-teman juga yang ikut berdiskusi. Tadi sangat berbobot dan juga belajar banyak hal yang baru ya, terutama karena ini Big Data dan kaitannya dengan NSSI itu jadi topik yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam lagi. Jadi semoga diskusi ini bisa jadi refleksi juga bagi kita semua untuk terus uh, membangun awareness kita ya mungkin terhadap fenomena yang ada di sosial media. Dan oleh karena itu mungkin kalau dari Mbak Tia juga nggak ada tambahan lagi. Ya, cukup. Oke, mungkin kita bisa tutup acaranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya jadi dari moderator. Terima kasih banyak juga terhadap teman-teman yang sudah bisa datang hari ini. Sampai jumpa di angkringan CICP berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Gokil, gokil. Bersyukur ya kamu. Oh, cool.